Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dafal Eshar dari Prodi Teknologi Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang uh, bagaimana cara menginstal Laravel menggunakan browser. Yang pertama-tama itu kita perlu mendownload yang namanya Composer. Composer. Yang download Composernya itu dengan cara ketik aja di Google Composer download. So, kita pilih di getcomposer.org, pilih yang ini, composer ini, composer setup.exe. Karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya skip saja untuk menginstal dari composer ini. Jadi, setelah kita menginstal composer, kita ngeceknya itu di CMD dengan cara composer, so kita enter, maka keluarlah versi dari komposer kita yaitu 2.5.8. Saya menggunakan komposer versi 2.5.8. Setelah itu kita juga memerlukan yang namanya SAMPP. SAMPP saya sudah menginstal. Sekarang install SAMPP sampai tidak jadi yaitu SAMPP download. Kita download di link apache-friend.org. Kita download yang paling terbaru yaitu versi 8.2.4. Di sini saya sudah menginstal yang namanya SAMPP. Setelah kadang yang terakhir kita memerlukan kode editor atau di sini kita menggunakan Visual Studio Code gitu. Tentu saja kita cara mendownload dari Laravel tersebut. Pertama-tama kita hidupkan yang namanya SAMPP. SAMPP. Kita aktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu kita masuk ke dalam CD sampai P atau doc. Kita cek dulu ya. Doc, kita copy aja ini. Ya, di. Sekarang kita sudah masuk ke dalam roomnya CD sampai P dan htdoc. Habis itu cara menginstal dari Laravel ini itu menggunakan perintah composer create script project min transfer this step. Ah, jadi penjelasannya itu komposer komposer akan meng-create suatu project Laravel dengan kita mendownload Laravel versi 10. Kita enter saja. Ini lagi proses menunggu installingnya. Mungkin installnya itu tergantung jaringan dari masing-masing. Di sini mungkin agak sedikit lag. Ya, sebelumnya itu saya ingin menjelaskan tentang Laravel. Laravel ini adalah sebuah framework
yang dimana kita bisa membangun sebuah website dengan framework yang disediakan oleh si Laravel ini. Gitu. Kita bisa mengembangkan sesuka kita dengan menggunakan framework Laravel. Jadi kita tidak perlu mengcodingkan dari awal. Kita sudah ada disediakan coding yang codingnya sudah disediakan oleh si Laravel tersebut. Mungkin installnya itu agak lama karena jaringan saya agak kurang bagus di sini. Sini sudah berhasil menginstal Laravel, Laravel dan sudah membuat yaitu sebuah folder yang bernama Project Laravel. Setelah itu kita masuk ke dalam CD Project Laravel. So kita aktifkan yang namanya web dari Laravel tersebut, yaitu PHP Artisan Serve. Kita bisa melihat tampilan dari awal uh, tampilan awal dari website yang diberikan oleh si framework Laravel ini. Kita cek di sini. Ya, kita cek di Google. Nah, inilah tampilan awal dari uh, website dari Laravel ini. Dan di sini kita bisa mengubah-ubahnya. Kita buka codingan yang dibuat oleh Laravel tersebut. Itu coba kita buka yang namanya Visual Studio Code. Visual Studio Code. Di file kita open folder, yaitu kita buka folder project Laravel ini. Yes. Dan inilah project-project, inilah coding-codingan yang sudah disediakan oleh Laravel. Yang paling penting di Laravel ini yaitu controller. Controller ini yaitu mengontrol semua uh, yang mengontrol untuk semua website itu. Setelah itu yang penting itu ada yang namanya model sama view gitu. Di Jadi di view itu yaitu sebuah codingan yang memunculkan sebuah website ini. Ini codingan itu yang di view gitu. Tuh ya, kita cari codingan yang di view. Lupa letak. Nah, ini view. View.php. Yang setelah itu kita bisa membuat sebuah uh, tabel dengan menggunakan si Laravel ini. Itu kita masuk ke dalam localhost dari SQL, kita buat dari database tersebut. Mungkin di sini agak agak sedikit lama gitu. Oke, kita buat new database. Database itu kita buat aja kita create database. Tapi di sini kita akan membuat tabel di sini. Kita akan membuat tabel di si Laravel ini, yaitu pertama-tama kita pergi ke .environment. Kita di DB database ini kita buat database
yang setelah kita buat tadi itu barang. Kita sesuaikan barang di sini barang. Ah, tujuannya itu untuk menghubungkan nanti ketika kita menghubungkan yang di untuk menghubungkan ke dalam si database tersebut. Setelah itu kita membuat tabel. Kita buka terminal, new terminal, dan pastikan kita sudah masuk ke dalam si project Laravel ini itu. Kita ketikkan PHP Artisan Make Model. Kita buat nama tabelnya itu barang. Itu min M. Oke, berarti tabel barang itu sudah tersedia uh, di dalam database so migration. Ini barang. Di sini kita bisa membuat variabel-variabelnya dan di sini kita tulis variabelnya. Misal, yang pertama harus ada itu yaitu tanda dolar ini table. Setelah itu kita tulis tipe datanya string. S-nya kecil, string. Misalnya nama penjual, nama barang. Untuk tulisan di tabelnya itu tidak boleh spasi ya. Kita copy aja yang di atas. Oh ya, so yang terakhir itu jangan lupa titik koma. Kita copy saja nama barang jumlah nama barang di jumlah. Kita menggunakan tipe data integer aja. Integer. Setelah itu alamat jenis barang. Ya mungkin itu saja nama jumlah barang jenis barang atau misalnya apa itu. Oke, setelah itu kita pergi ke yang namanya model. Sini di model itu sudah tersedia itu satu buah file yaitu barang dari PHP karena kita sudah membuat barang tadi. Sini kita tulis protected available kurung biasa. Kita tulis nama-nama ataupun nama-nama tadi yang kita tulis itu tadi yang pertama hmm, nama barang warna coba kita cek tadi nama barang jumlah barang dan jenis barang. Barang dan pastikan tulisannya itu harus mirip.
Kenapa? Oke, ini sudah bisa. Masih ada error. Mari kita lihat di mana error yang dia tadi. Kita cek di mana error yang. Oke, sini sudah bisa tanpa error. So, kita akan memindahkan data itu uh, ke dalam si database tadi yang ada di localhost. Dengan cara PHP bisa migrate. Kita coba. Dan sini sudah done semua ya. Kita cek lagi di database itu, kita refresh dulu dan sudah ada di database barang sudah ada nama tabel yaitu barang. Kita buka ya. Di strukturnya sudah ada nama barang, jumlah barang, dan jenis barang. Oke, setelah itu kita buat dua tabel lagi. Itu seperti tadi, make model barang, so kita buat pembeli. Nah, bentar, sini sudah tersedia file pembeli dan di migration sudah tersedia juga file pembeli. Setelah kita buat isi dari tabel tersebut, itu nama penjual. Nah, penjual, kita copy saja. Um, Penjual, jenis kelamin, alamatnya. Alamat sini kita menggunakan variabel text. Dan ID ini sudah auto increment, jadi auto di setiap tabel gitu. Nah, itu kita save, kita masukkan ke dalam folder pembeli.php ini. Sama seperti tadi juga, update dan ini fill label. Kita masukkan nama-nama tadi ke dalam folder ini. Nama-nama yang di pembeli itu seperti nama penjual, nama pembeli nih. Sorry, Sarah, nama pembeli, jenis kelamin dan alamatnya. Terakhir kita coba buat jumlah. Ini
ke pembeli, masukkan. Dan pastikan juga nama-nama di sini sesuai dengan dari dari yang namanya huruf besar, huruf kecil itu harus sesuai biar pas di sana tidak error. Kan masuk ke dalam data-data yang ada di localhost. Kita migration. Dan mengapa kita tidak masukkan ID di sini? Karena ID itu sudah auto masuk ke dalam tabel tersebut. Dan situ kita menggunakan ID auto increment. Nah, setelah itu kita migrate lagi PHP aktifkan migrate. Sudah jadi tabel yang sudah kita buat itu sudah masuk ke dalam yang namanya localhost. Kita refresh yang di localhost ini. Sudah ada tabel yang namanya tabel pembeli di sini. Kita cek strukturnya sudah ada juga ID, nama pembeli, jenis kelamin, alamat, ada dan jumlah. Setelah itu kita buat yang terakhir penjual. Ya. Oke, sudah kita buat nama folder PHP min M dan sama juga seperti tadi kita buat sehingga nama penjual, alamatnya, jenis kelamin, jenis kelamin, alamat, alamat menggunakan txt, teks. Dan yang terakhir, karena si penjual ini pasti ada, mungkin itu saja ada data dari penjual, nama, alamat, jenis kelamin, mungkin tidak ada data-data lain, jadi cukup itu saja datanya. Kita save, kita pergi ke penjual.php, kita masukkan tadi seperti tadi, tag dan salah, kita masukkan tadi jadi penjual, koma, jenis kelamin, dan juga alamat penjual. Dan juga kita pastikan agar tidak ada typo di sini dan tidak ada huruf gede dan huruf kecil. Sesuai. Sesuai. Oke, sesuai. Ini kita lupa tulis titik koma di akhir. Dan di sini koma. Sini baru koma. Sudah benar.
kita migrate lagi ke dalam, kita akan memindahkan lagi ke dalam localhost migrate. Dan sudah berhasil dan kita copy lagi di folder barang sudah tersedia folder tabel yang namanya penjual. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai dengan cara menginstal Laravel dan juga cara membuat tabel di dalam Laravel menggunakan Laravel. Sekian dari saya. Maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.